Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan dan limpahan rahmatnya. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing ya mengenai ini ya, hal-hal yang perlu kita kita perhatikan atau hal-hal yang perlu kita hati-hati ya. Jadi kita perlu waspada ya terhadap ada hal-hal yang perlu diperhatikan dengan ciri-ciri orang yang bisa mengganggu atau merusak kehidupan kita, ya seperti itu. Jadi pada video-video yang kemarin kan saya kita udah ya sedikit membahas ya mengenal dengan diri sendiri ya, secara personalitas, bahwa manusia itu diciptakan terdiri dari dua badan, yaitu badan kasar dan badan halus ya. Jadi terdiri dari badan kasar, badan materi ya, fisik kita, dan juga badan energi atau roh kita atau badan halus kita. Nah, setiap badan itu juga makanannya berbeda ya. Nah, kalau kita ngomong membahas mengenai badan halus ya, itu sebenarnya badan halus yang ada di badan kita itu banyak ya, nggak cuma satu ya. Jadi alam pikir itu juga merupakan badan halus. Ada badan sifat ya, badan rasa. Nah, badan rasa ada, badan sifat juga ada. Nah, jadi manusia itu merupakan makhluk yang sangat hebat untuk menyerap sifat. Nah, jadi manusia itu mempunyai badan sifat. Nah, jadi kadang kita ya, misal melihat seseorang nih yang kita suka, atau mungkin seorang public figure kayak misal artis ya, artis yang terkenal kayak misal siapa gitu kan, terus kayak misal contoh artis-artis yang terkenal kayak Ashanty atau Krisdayanti atau siapalah ya, banyak ya. Jadi kalau kita mengidolakan sesuatu, nah ini kita ya sedikit mengulas badan sifat ya. Jadi manusia itu mempunyai badan halus. Ya, badan halus itu banyak, ada badan rasa, ada badan sifat gitu kan. Nah, yang badan sifat itu, manusia itu merupakan makhluk dengan mempunyai badan sifat yang berfungsi untuk menyerap sifat yang paling dahsyat. Ya, menyerap sifat. Nah, jadi kalau kita suka nih dengan seseorang atau dengan artis yang kita fans gitu ya, ngefans banget gitu, menyukai atau bajunya kita tiru, apa-apanya lah semuanya gitu kan. Nah, itu nanti kita akan menyerap sifat. Kita akan meniru apa yang kita idolakan, apa yang kita suka, apa yang kita senengin. Nah, misal dia seseorang merupakan public figure, maka kita akan meniru, menyerap sifatnya. Nah, menyerap sifat, makanya ini hati-hati ya dalam ilmu ini ya, ilmu-ilmu barat juga mempelajari manusia itu mempunyai daya serap sifat yang sangat luar biasa. Ya, kalau kita contoh kita suka dengan Michael Jackson, nanti cara berjalan kita pun akan sama seperti Michael Jackson gitu kan ya. Itu contoh ya. Begitupun kita dengan suka dengan public figure kayak artis atau siapalah, atau di orang yang terkenal. Nah, nanti kita akan menyerap sifat-sifat mereka. Seperti itu. Maka ada sebagian orang yang mengatakan bahwa kamu nanti akan menjadi seperti apa berapa tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, atau 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, itu tergantung dari orang-orang yang di sekitarmu. Ya kan? Di sekitar kita, 5 orang yang terdekat dari kita. Ya kan? Siapa orang? Nah, itu berpengaruh. Kenapa? Karena itu menyerap sifat. Jadi kalau kita bergaul atau kita dekat, sering berkomunikasi dengan orang yang jahat, nah kita pun nanti akan menyerap sifat yang seperti itu juga. Nah, makanya di dalam ajaran Islam itu Rasulullah mengajarkan
kumpullah dengan orang-orang yang soleh, gitu kan, dengan orang-orang yang benar, dengan bergaul dengan orang-orang yang benar, berkumpul dengan orang-orang yang soleh, kumpulono wong sing soleh gitu. Kenapa Rasulullah mengajarkan seperti itu? Karena nanti yang terserap sifatnya juga orang-orang yang soleh, orang-orang yang benar. Tapi kalau kita bergaul atau kita berteman dekat dengan orang-orang yang bermuka dua, yang suka memfitnah, suka menggosip, nah nanti kita pun akan menyerap sifat itu. Kecuali kalau kita energinya lebih kuat dari mereka ya, kita bisa mempertahankan prinsip kita. Tapi kalau kita lemah, bisa terbawa arus nanti dengan hal-hal yang kurang sesuai atau kurang benar. Nah, makanya dalam pergaulan kita bukannya kita pilih-pilih ya, tetapi memang itu berpengaruh. Ya, kita ya harus kalau sesuai ini ya, tuntunan ajaran agama ya, kita harus bergaul dengan orang yang benar, orang yang soleh, ya orang yang yang baik. Nah, nanti kita akan tertular kebaikan itu, akan menyerap sifat. Kita bergaul dengan orang yang soleh, nanti kita akan menyerap sifatnya. Jadi kita akan tertular. Nah, energinya itu akan terserap gitu loh. Tapi kalau kita bergaul dengan orang yang nggak benar, dia mungkin suka mabok, terus dia apalah suka memfitnah, membuli, nanti yang terserap pun akan seperti itu. Karena manusia itu mempunyai badan halus, salah satunya itu badan sifat yang sangat luar biasa sekali, sangat ulung ya, dalam menyerap sifat apapun, baik itu sifat yang positif ataupun sifat yang negatif. Nah, makanya Rasulullah mengajarkan umatnya seperti itu ya. Kumpulono, kumpulkanlah orang-orang yang soleh, bergaulah dengan orang-orang yang soleh, yang ahli ibadah, yang dia keimanannya sama ya. Karena kalau kita terlalu sering nanti bergaul dengan orang yang berbeda keyakinan pun nanti kita perlu hati-hati, nantinya kita akan terbawa arus. Nah, seperti itu. Makanya ya, kecuali kalau kita punya pertahanan prinsip yang kuat, pendirian yang kuat, yang tidak mudah untuk tergoyahkan. Nah, seperti itu ya. Jadi kita harus ini ya, hati-hati ya. Maksudnya bukannya kita nggak mau atau pilih-pilih atau gimana, cuman yaitu untuk mengantisipasi supaya hal-hal yang negatif itu tidak terjadi. Nah, di sini kita akan bahas ya, ada ciri-ciri ya, atau orang-orang, ciri-ciri orang yang nantinya dia akan merusak kehidupan kita, akan mengganggu kita, ya kan? Jadi kita perlu hati-hati dan waspada. Nah, seperti itu ya. Jadi kita nggak, ya kalau misal kita hanya sekedar teman, kita kenal, atau ya sekedar komunikasi ya, kita sih nggak terlalu ini ya, terlalu apa namanya detail ya, kita hanya sekedar aja siapapun, baik itu orang baik, orang mau dia jahat, mau apa gimana ya, kita nggak pilih-pilih ya, semuanya sama. Tetapi kalau kita untuk mengenal lebih dekat atau gimana ya, kita harus selektif ya untuk kebaikan diri kita juga. Nah, seperti itu ya. Jadi ada ciri-ciri orang-orang yang nantinya akan merusak atau mengganggu kehidupan kita. Jadi kalau kita misalkan punya tujuan nih, punya impian atau punya cita-cita atau punya harapan, punya tujuan lah ya. Nah, kita udah membuat planning, perencanaan atau apalah ya, sesuai dengan ininya, tujuannya, prioritas pertama, kedua, planning, apa yang harus kita pikirkan, kita lakukan, kita persiapkan. Nah, itu bisa hancur semuanya loh. Bisa goyah semuanya, bisa berantakan kalau kita nggak bisa menjaga jarak dengan orang-orang yang seperti ini nanti ya. Akan saya, ini hanya beberapa aja sih, nggak semuanya ya, hanya sebagian kecil aja yang saya sampaikan ya. Jadi kita perlu hati-hati dan waspada dengan orang-orang tipe-tipe yang seperti ini nanti ya, yang kita bahas ya. Jadi itu nanti akan mengganggu. Nah, jadi
karena manusia itu mempunyai badan sifat yang sangat luar biasa untuk menyerap sifat, makanya kita harus berhati-hati ya, harus selektif untuk mencari teman, terutama teman dekat kita, teman dekat, sahabat, akrab, itu harus yang benar, yang baik. Ada mungkin orang berpendirian berteman dengan orang yang kaya, itu berarti materialis ya. Jadi di sini kita membahas dari segi tuntunan tuntunan kehidupan kita ya, berpegang pada tuntunan kehidupan kita, yaitu kita berteman dengan orang yang benar, yang lurus, yang dia punya hubungan baik dengan Tuhannya. Nah, nggak semua orang loh punya hubungan baik dengan Tuhannya. Terus bagaimana dia bersikap dengan Tuhannya gitu, beribadah, menjalankan itu nggak semua orang sama seperti itu. Nah, jadi harus hati-hati ya kita ya, supaya tidak terjerumus atau tidak terbawa arus. Nah, kita juga harus punya pendirian dan prinsip yang kuat ya. Tentunya pendirian dan prinsip yang benar gitu loh. Jangan yang salah kayak gitu. Nah, terus ini beberapa di antaranya ya. Itu yang pertama ya, yang pertama itu kita harus benar-benar hati-hati. Yaitu salah satu ciri-cirinya itu kalau kita kenal dengan orang lain ya, misal kayak kita, iya baru kenal lah sebentar, maksudnya belum lama gitu kan, kayak sebulan, 2 bulan, apa seminggu, 2 minggu, atau ya misal setahun, atau tapi mungkin jarang ketemu kan, berarti kan kita kenalnya nggak dalam, maksudnya nggak apa ya, kita nggak tahu sampai isi-isinya, nah seperti itu kan. Jadi ini salah satu cirinya itu adalah kalau kita baru kenal dengan seseorang, belum lama lah ya, uh, baru kenal kan itu fleksibel ya, bisa seminggu 2 minggu, bisa sebulan 2 bulan, atau mungkin bisa setahun, bisa dikatakan baru kenal juga, karena mungkin jarang ketemu, jarang ngobrol, jarang komunikasi, tapi kenal, nah seperti itu. Nah yang pertama itu adalah seseorang yang dia suka ini membicarakan kebaikannya sendiri. Jadi kalau misal ketemu sama kita, itu dia suka menceritakan kebaikannya sendiri. Jadi apa ya? Dalam istilah Jawa itu bebek silem ya. Jadi memuji dirinya sendiri. Jadi saya itu kan orangnya begini-begini, saya orangnya baik, terus saya suka ngebantu saudara-saudara saya pada apa minta tolong ke saya semua. Saya orang nggak tegaan, suka nolongin orang, suka ini. Nah itu kan ya, orang seperti itu tuh ini ya, suka menceritakan kebaikannya sendiri atau memamerkan kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan itu diceritakan. Nah, itu orang-orang seperti ini itu kurang bagus ya kalau kita deket ya. Jadi kita harus hati-hati dan waspada. Karena orang-orang seperti ini nantinya bisa merusak kehidupan kita. Jadi tujuan kita yang sudah kita planning, kita tata, kita atur nanti bisa berantakan karena orang-orang yang seperti ini. Ya, yang salah satunya itu orang yang dia kalau ketemu ngobrol itu selalu dia suka menceritakan kebaikannya sendiri, memuji-muji dirinya sendiri, apa, saya begini begini begini, orang-orang pada minta tolong ke saya, pada ini ke saya. Nah, itu kan selalu memuji-mujinya sendiri. Orang yang ciri itu tuh kurang bagus kalau kita teman dekat ya, seperti itu. Kenapa itu bisa merusak kehidupan kita? Karena orang-orang yang selalu apa ya, menceritakan, ngobrolin kebaikannya sendiri, memuji-muji dirinya sendiri, itu biasanya itu dia tidak mau menghargai orang lain, tidak bisa menghargai orang lain. Dan kalau kita sudah baik ke dia, berbuat baik, kita udah ngebantu, udah menolong, udah mengerti, memahami di saat dia susah, itu pun nanti kita nggak akan dihargai. Jadi orang seperti itu tuh nggak bisa berterima kasih atau menghargai kebaikan orang lain. Ya, itu ciri khasnya itu kalau ngobrol itu suka membicarakan kebaikan dirinya sendiri atau memuji-muji dirinya sendiri atau perbuatannya sendiri, atau ya
tambah-tambahin lah ya seperti itu ya, entah itu beneran atau enggak ya. Tapi kadang suka ngomongnya tinggi itu, memuji-muji diri sendiri. Ah, itu kita harus waspada. Karena orang seperti itu mm, biasanya itu tidak mau menghargai orang lain. Kalau kita berjasa ke dia pun itu nggak akan dihargai. Ya bukannya kita minta dihargai ya, tetapi paling nggak minimal lah berterima kasih ataupun jangan menyakiti kita. Nah, karena orang seperti itu rawan untuk menyakiti orang lain karena merasa dirinya lebih baik dari orang lain dan merendahkan, meremehkan orang lain serta tidak selain itu juga tidak mau menghargai orang lain, kebaikan orang lain, ketulusan orang lain itu nggak dihargai. Nah, orang-orang seperti ini ya, jadi nantinya akan merusak kehidupan kita. Nah, harus waspada ya, hati-hati ya. Ya bolehlah kita berteman, tetapi jangan terlalu dekat. Harus jaga jarak. Nah, seperti itu ya. Jadi orang-orang seperti itu nggak bisa, nggak mau untuk menghargai orang lain. Meskipun kita berhasil dalam sesuatu hal, kita punya prestasi, kita sukses misal, orang seperti itu nanti akan memusuhi kita karena dia selalu memuji-muji dirinya, me menceritakan kebaikannya sendiri. Jadi nggak suka kalau ada orang lain yang baik juga, ada orang lain yang berhasil, ada orang lain yang lebih baik dari dia itu nggak suka. Jadi nantinya akan memusuhi kita. Nah, seperti itu. Biasanya seperti itu ya. Ini ilmu titen ya. Jadi kalau nggak percaya ya dibuktikan saja gitu kan, dites ya seperti itu. Nah, orang-orang seperti itu karena ini ya eh, nggak mau menghargai orang lain. Jadi dia hanya mau menghargai dirinya sendiri saja. Meskipun dibantu sama orang lain, kita membantu, kita menolong, kita berbuat baik, itu juga percuma. Ujung-ujungnya nantinya akan menyakiti diri kita, menyakiti hati kita, bukannya ibarat kebaikan dibalas kebaikan, tetapi malah air susu dibalas air tuba. Nah, seperti itu ya. Jadi, ya paling enggak kalau kita nggak bisa ngebales kebaikan orang lain ya, ya kita ini ya, eh, ya jangan menyakiti lah. Kita ngomong juga yang enak gitu, jangan air susu jangan dibalas air tuba. Itu kan nggak nggak boleh ya seperti itu ya. Jadi ya kalau kita nggak bisa membalas kebaikan orang lain, paling nggak ya kita bersikap baik, kita ngomongnya yang baik, atau mungkin kita mendoakan hal-hal yang baik karena dia udah berbuat baik ke kita nggak bisa ngebalesnya dengan kebaikan yang sama, ya nanti biar Allah yang membalasnya. Kita mendoakan seperti itu. Nah, itu sebaiknya seharusnya ya seperti itu. Nah, jadi jangan malah air susu dibalas air tuba. Nah, jadi orang-orang yang dengan kriteria seperti ini itu harus kita waspada dan kita hati-hati ya supaya kita nanti tidak terjerumus gitu ya. Nah, yang selanjutnya itu yang kedua itu adalah orang dengan ciri-ciri orang yang dia ini menuntut untuk diakui kebaikannya. Jadi menuntut ke kita untuk diakui kebaikannya. Saya kan udah nolongin kamu, saya udah baik ini, menyempatkan waktu begini-begini. Nah, itu untuk diakui kebaikannya. Nah, itu orang seperti ini juga perlu hati-hati kita ya. Jangan terlalu dekat. Kenal boleh lah, berteman boleh, silakan bebas ya dengan siapapun. Tetapi kita jangan terlalu dekat orang-orang seperti ini ya. Jadi eh, yang menuntut kita untuk diakui kebaikannya. Jadi sebenarnya kalau kita berbuat baik ya, kalau sebenarnya eh, kalau kita berbuat baik ke orang lain, kita bersikap baik ke orang lain, kita berpikiran positif ke orang, itu kita nggak perlu dipamer-pamerkan, nggak perlu apa ya namanya, butuh diakui ataupun dipamerkan ataupun orang lain mengakui saya baik, saya itu nggak perlu. Karena kebaikan itu ya nanti ya istilah dalam bahasa Jawa itu becik ketitik olok ketoro ya. Jadi baik, kebaikan dan kejahatan tanpa nanti kita tunjukkan ke orang pun nanti dengan sendirinya nanti akan terlihat seperti itu. Kalau misalkan kita
eh, jahat ke orang lain, kita memfitnah orang lain, ya kita salah ngaku benar ke orang lain, nanti itu pun suatu saat akan terlihat, akan ketahuan gitu kan, meskipun kita berbohong ke orang lain suatu saat akan ketahuan juga. Jadi becik ketitik ala ketare, kebaikan dan kejahatan itu nanti akan inilah seiring berjalannya waktu. Jadi nggak perlu pengakuan, nggak perlu saya harus diakui sebagai orang baik, itu nggak perlu. Seperti itu. Jadi kita pasrahkan kepada Tuhan. Tuhan kan adil, Al-Hakim. Jadi kebaikan dan kejahatan itu nanti juga ada balasannya sendiri. Nah, seperti itu ya. Makanya kita berusaha selalu berbuat baik, berpikiran baik, ataupun kita ngebantu selagi kita bisa ya, mampu. Nah, supaya apa? Karena kebaikan itu nanti akan berbalik ke diri kita sendiri. Kejahatan pun sama. Suatu saat kita jahat ke orang lain, kejahatan itu suatu saat nanti juga akan berbalik ke diri kita sendiri. Kalau nggak ke diri kita, ya ke keturunan kita. Nah, seperti itu. Jadi, ada kehidupan itu ada karma, ada dharma. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita kita baik, kebaikan kita itu nggak perlulah dicerita-ceritakan ke orang, diakui sama orang, seperti itu ya. Jadi harus hati-hati dengan orang yang dengan kriteria yang seperti ini tadi ya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga yaitu orang yang selalu cenderung kalau kita ketemu, dia selalu cenderung ngomongin, ngobrolin, mengajak ngobrolin keburukan orang lain. Ya kayak menghibah, suka memfitnah, suka ikut campur urusan rumah tangga orang lain, tapi ikut campurnya dalam hal negatif. Kalau ikut campurnya dalam hal positif itu mungkin nggak apa-apa ya. Kalau misal orang lain butuh bantuan, kita bantu gitu kan, butuh apalah kita ini apa ngerti. Nah, seperti itu tuh nggak apa-apa dalam hal yang positif, tapi kalau dalam hal negatif ya jangan ya. Jadi orang-orang seperti ini yang selalu mengajak apa membicarakan kejelekan orang lain, keburukan orang lain, terus menghibah atau memfitnah orang lain ya. Karena setiap kali ketemu ngomongin si A, ngomongin jelek-jelekin si B, terus menghibah, memfitnah. Itu nanti fitnah itu kalau sampai kemana-mana, misal dia memfitnah A, memfitnah B, C, nanti ujung-ujungnya juga akan balik lagi ke kita, seperti itu. Ya kan, dia bisa memfitnah, menghibah, ngomongin orang lain, suatu saat juga bisa seperti itu juga ke kita. Nah, orang-orang seperti ini itu juga harus kita perhatikan, harus kita waspadai dan hati-hati ya. Jangan terlalu dekat karena nantinya akan mengganggu dan merusak kehidupan kita. Nah, seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya itu orang yang selalu bermuka dua. Nah, jadi apa namanya disebut musang berbulu domba. Jadi di depan kita baik, tetapi di belakang kita selalu membicarakan keburukan-keburukan, kejelekan kita. Nah, jadi meskipun kita baik juga tetap aja dijelek-jelekin. Orang yang seperti ini, seperti itu di depan kita mah baik, sopan, menghargai, ramah, tetapi di belakang kita belum tentu. Itu orang yang bermuka dua seperti itu. Ya, jadi di depan kita nggak terlihat kalau dia itu bermuka dua, tetapi nanti ya seolah-olah ya memang seperti itu ya, seperti ya baik, tulus, ikhlas, terus ramah, terus apalah gitu kan, deket, tapi di belakang kita itu selalu menjelek-jelekan kita, selalu membicarakan keburukan kita, kekurangan kita. Orang-orang seperti ini nanti juga akan merusak kehidupan kita, akan mengganggu kehidupan kita. Karena orang-orang yang seperti ini tuh bermuka dua. Jadi ya seperti itu, pasti selalu membicarakan kekurangan dan kejelekan kita di belakang, nggak di depan. Kalau di depan mah baik, kalau di depan kita tahu, ya kan. Nah, itu juga harus kita waspadai ya, orang-orang seperti ini ya, yang selalu membicarakan kejelekan-kejelekan kita di belakang.
Nah, seperti itu ya. Jadi yang selanjutnya itu ini orang yang hanya mau membantu ya. Nah, di sini di mana ada gula, di situ ada semut. Jadi orang yang mau deket sama kita, membantu kita atau mengerti kita, memahami kita di saat kita lagi ya lagi di atas ya. Jadi kalau kita lagi ada duit gitu kan, kita lagi lancar kerjaan, kita lagi kehidupannya agak naik lah ya seperti itu. Nah, itu dia deket ke kita. Ya kan, kalau kita misalkan jadi orang yang berhasil atau sukses, nah dia deket ke kita, mengerti kita, ngebantu kita, memahami kita. Nah, seperti itu. Tapi di saat kita lagi terjatuh, di saat kita lagi terpuruk, di saat kita lagi butuh pertolongan dan bantuan orang lain, nah mereka itu menjauh dari kita, bahkan nggak kenal ke kita, iya kan? Jadi mereka mau ngebantu kita, mau deket sama kita, mau mengerti kita, memahami kita. Nah, itu di saat kita lagi di atas. Tapi kalau kita lagi di bawah, yang namanya orang kan naik turun, pasang surut ya. Namanya rejeki itu kan juga ada pasang surutnya juga. Ya, kayak sumur juga kan nggak selamanya ada airnya. Kadang kalau kemarau panjang juga sumur itu nggak ada airnya, kering juga. Nah, sama kayak rezeki, kehidupan kita pun pasang surut. Jadi kalau di saat kita lagi naik ke atas, nah orang-orang seperti itu selalu mendekat ke kita. Bahkan yang bukan saudara, orang lain pun mengaku saudara. Tetapi kalau kita lagi di bawah, kita lagi terpuruk, kita lagi apa namanya uh, ini ya butuh bantuan orang lain ya, orang dekat kita ya, mereka menjauh, bahkan keluar saudara pun menjauh kayak gitu, apalagi orang lain. Saudara pun nggak kenal kalau kita lagi ada di bawah, lagi terpuruk. Tapi kalau kita lagi di atas, orang lain pun mengaku saudara. Nah, seperti itu ya. Jadi orang-orang yang seperti ini kan nggak ada ketulusan, nggak ada keikhlasan melakukan suatu kebaikan ke kita. Dia deket ke kita, dia ngebantu kita, mengerti kita, memahami. Itu kan karena ada pamrihnya. Nah, seperti itu nggak tulus ikhlas. Nah, orang-orang seperti ini juga, ya kita harus hati-hati juga ya, harus waspada karena itu nanti akan mengganggu kita, akan merusak kehidupan kita. Ya, jadi makanya Rasulullah itu mengajarkan ya kepada kita bahwa kita harus bertemanlah dengan orang-orang yang baik, yang benar, yang soleh, karena nanti akan tertular sifat yang baik juga. Nah, tapi kalau dengan orang-orang yang tadi saya sebutkan, nah itu kalau kita nggak kuat ya, kita dekat dengan orang-orang seperti itu, tapi kita energi kita nggak kuat, hati kita lemah, nanti kita akan terbawa. Jadi seperti itu juga. Jadi bisa kita jadi suka bermuka dua, suka menggosipin orang, memfitnah orang, ya kan, terus suka menjelek-jelekan orang di belakang. Nanti kita akan tertular seperti itu. Ya, dan orang seperti itu pun nanti akan menyerang kita dari belakang dan itu sangat mungkin ya. Kalau nggak percaya dibuktikan atau dites ya. Ini kan ilmu titen ya, ilmu titen dan itu sudah ya sudah valid lah ya. Kalau ini ya dicoba aja kita deketin orang-orang seperti itu. Nantinya akan makan hati, akan melukai kita, akan menyakiti kita. Kalaupun kita berbuat baik kepada mereka, yang nggak ada artinya. Bahkan ya air susu dibalas air tuba. Nah itu banyak ya seperti itu. Nah jadi itu ya yang ini ya saya sampaikan ya pada kesempatan kali ini ya. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua ya. Di sini saya nggak bermaksud apa-apa ya. Hanya sekedar sharing aja ya. Jadi bukannya kita pilih-pilih ya, tetapi ya paling nggak minimal kalau kita nyari orang atau teman yang deket ya harus benar-benar yang cocok. Nah seperti itu ya. Mendingan lebih baik kita punya teman yang sedikit tetapi bisa mengerti kita di saat susah ataupun senang, daripada kita punya teman banyak di mana-mana kenal si A dari A sampai Z kenal semua, tapi mereka
deket sama kita hanya di saat kita lagi di atas. Kalau kita lagi terpuruk, kita lagi terjatuh, kita lagi di bawah, nggak ada yang mau ngerti ke kita. Kan percuma juga kita punya teman banyak, tetapi ya itu mau di saat diajak tertawa gitu kan. Tapi kalau di saat kita lagi sedih, lagi susah, mereka menjauh. Tapi kalau kita lagi seneng, tersenyum, tertawa, mereka mendekat. Nah ya percuma juga ya, sama aja bohong ya. Ngapain kita punya teman banyak-banyak kalau memang nanti ujung-ujungnya di saat kita lagi terjatuh malah menyakiti kita. Nah seperti itu ya. Jadi di situ juga kita bisa menilai mana orang-orang yang tulus ke kita, yang baik itu benar-benar tulus, ikhlas ke kita, dan mana yang baik itu karena ada pamrihnya. Itu bisa kita lihat dari di saat kita lagi di atas dan kita lagi di bawah. Nah, itu bisa dilihat. Jadi, kalau kita terjatuh, kita terpuruk, kita lagi di bawah, itu juga ada hikmahnya juga. Jadi kita tahu orang-orang di sekitar kita mana yang benar-benar tulus ikhlas dan mana yang kebaikannya itu karena ada pamrihnya. Nah, seperti itu ya. Jadi ya itu yang saya sampaikan ya pada kesempatan kali ini, semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Sampai ketemu di video-video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.